Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM, sambung selaksa asa Indonesia. Jumpa lagi di hari Selasa sore, tanggal 17 Januari tahun 2023 bersama saya Ayu Mustika Sari di acara Bincang Sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Buat Sobat Asa FM yang mau mengikuti acara sore hari ini bisa melalui live Facebook Radio Asa FM, juga bisa melalui frekuensi gelombang radio. Dan acara di sore hari ini didukung oleh Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar, Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mitra Medika Jeblok Talun Kabupaten Blitar, Klinik Mardis Medika Panggung-Rejo Kabupaten Blitar, IKADI Kota Blitar, LMI Kota Blitar, dan KAI Kota Blitar. Dan tentunya selalu ditemani oleh madu hitam pahit El Habsyi, madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang diproses secara modern sehingga mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk memelihara kesehatan tubuh. Dapatkan madu hitam pahit El Habsyi di Radio Asa FM, tinggal order ke nomor 0857 0794 1029. Juga bisa melalui BSM IMA, tinggal pesan langsung antar ke nomor 0858 0604 8154. Dan sudah hadir di Studio 1 Radio Asa FM. Kita sapa dulu ya Sobat Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lama tak jumpa. Mengundang jenengan ini susah sekali ya. Alhamdulillah hari ini bisa hadir. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kalau Mbak Ayu sendiri? Alhamdulillah di tengah mendung. Nah, ini saya juga sehat dengan berpacu dengan waktu. Alhamdulillah ini bisa hadir. Dan hari ini karena kita mulainya lebih molor ya. Jadi nanti selesainya juga harus molor ini ya. Gitu, siap. Iya, Sobat Asa mungkin yang sudah lama bergabung dengan Radio Asa sudah tidak asing lagi dengan narasumber kita. Tapi yang mungkin barusan bergabung itu pasti nggak tahu, bertanya-tanya siapa Mas Bapak Kakung, salah ya, Mas atau Bapak di sebelah saya ini harus kenalan dulu. Monggo perkenalan dulu. Saya manggilnya Mas aja, nanti Bapak ketok tuwek Mas. Kita kan seumuran. Aduh, 11, 12 ya, 17 sama 18. Oke, perkenalan dulu Mas, monggo. Saya namanya Ikrar Taufan Ramadhani, tapi biasa dipanggil teman-teman biasanya yang akrab itu manggilnya Topan. Jadi kalau manggilnya masih Mas Taufan atau Mas Ikrar, oh berarti baru kenal. Baru kenal. Ya. Oke, top-topan. Iya. Top-topan. Oke, Mas Topan ini bekerja di mana? Saya sehari-hari bekerja di Puskesmas Bacem. Puskesmas di Bacem. Desa Gembongan, Kecamatan Ponggok. Kabupaten berarti Kabupaten Blitar, Oke. ya. Terus domisili saya ada di Kelurahan Dandong, Kelurahan Dandong. Kecamatan Serangan. Oh, daerah Kabupaten sini. juga. Oh, kabupaten juga. Iya. Oke. Orang kabupaten. Iya, kabupaten. Siap. Mas Tovan ini masih single atau sudah berumah tangga ini? Ada yang bertanya-tanya gitu loh, Mas. Kalau sekarang di sini single. Oke. Kalau di rumah sudah banyak. Oh, berbanyak ya. Istri satu, anaknya juga sudah dua. Alhamdulillah. Ada anak laki juga, ada perempuan juga. Lengkap ya sudah. Alhamdulillah, tinggal nyari badinya. Oh, apa masih jualan? Oke, nah sore hari ini tadi sudah diperkenalkan Mas Taufan. Saya manggilnya Mas Topan. Kalau Taufan tuh kayak susah gitu loh. Mas Topan sore hari ini apa ya istilahnya mau berbagi info yang lagi viral sekarang ya Sobat ya. Mungkin beberapa kali ada yang sudah lihat di medsos, di IG dan lain sebagainya tentang bahaya, bukan bahaya sih, tentang ciki ngebul. Nah ini saya tuh tahu ciki ngebul itu sudah lama ya, tapi ternyata sempat baca-baca ternyata ada bahayanya. Nah sore hari ini akan dikupas tuntas. Nah kita akan belajar bareng bersama dengan Mas Topan. Nah ini nanti kalau ada yang mau bertanya bisa langsung chat. Nanti kalau kita nggak bisa jawab, ada yang nggak bisa jawab nanti di anu ya Mas ya, diutang ya Mas ya. Iya diutang. Oke, sore hari ini tema kita tentang bahaya di balik kenikmatan ciki ngebul. Nah, sebenarnya kalau ciki itu merek ya Mas ya? Iya, merek ciki sebenarnya. Tapi ini nggak pakai H kok, jadi nggak apa-apa.
Oke, nah ini saya penasaran ya kenapa hari ini Mas Topan ngambil tema tentang Ciki Ngebul ya, selain lagi viral ini apa sih yang bikin utamanya jenengan pengen membahas tentang kasus ini? Iya, gini Mbak sebenarnya. Jadi beberapa waktu yang lalu itu sempat ditemukan beberapa kejadian. Salah satunya ada di daerah Ponorogo. Oh. Ya, jadi waktu itu ketika ada acara reok, ada acara jaranan ya. Nah, itu kan pasti banyak khasnya yang jual. Banyak yang jual. Salah satunya jualan jajanan itu yang bisa ngebul kan sangat menarik sekali. Wah, dimakan bisa keluar asap gitu kan ya. Tanpa merokok ya itu ya. Tanpa merokok. Ternyata tiba-tiba dari anak tersebut yang makan itu dia mengalami kebakar. Oh. Ya. Kenapa? Padahal itu yang bisa mengebul itu kan sebenarnya kandungan nitrogen namanya. Oh, dikasih bahannya. obat ya, bukan obat sih, gas, dikasih gas. Jadi gasnya itu dicampurkan di makanan itu. Padahal makanan itu kelihatan dingin kan, uapnya uap dingin. Tapi kenapa kok bisa terbakar? Nah, itu justru yang tidak pas untuk ini nitrogen dikonsumsi. ini sama kayak itu isi ban itu ya? Bukan. Oh, bukan ya Mas. Yang saya lihat itu kan isi ban Jenis nitrogen. gasnya sama, Oke. tapi yang dipakai di makanan ini nitrogen cair. Oh, nah, yang kalau yang iya. di ban itu nitrogen yang berbentuk gas. Gas, oke. Jadi kalau nanti nitrogen cair di ban, jadi Iya, bannya iya. keropyok-keropyok. Oke, berarti itu ya istilahnya sama hampir sejenis ya, Iya, cuman sejenis beda. cuma beda apa bentuk ya ya? istilah. Iya, bentuknya beda. Oke. Jadi itu akhirnya ada kejadian itu sampai terbakar dan dikabarkan anak tersebut mengalami luka bakar yang cukup serius kurang lebih 30%. Oh, Kalau tubuh kita 100%, 30%-nya sepertiga dari tubuh lah. Gampangannya gitu. Iya, hampir 30%. hampir Iya. separuh Iya. yang mengalami kerusakan. Oke. Iya. Nah, ini memang saya kalau Ciki Ngebul ini sering dilihat memang ketika pameran ya. Ya, Nah, pameran, acara di kampung-kampung, pasar malam, itu mesti expo ada. gitu. Sampai detik ini saya sempat pengen makan sebenarnya, kok bisa Sudah ya? pernah belum? Belum saya. Oh, belum. Saya belum, alhamdulillah belum. Anak-anak saya juga belum. Oh, gitu. Sempat tergiur karena memang kan kayak apa ya, kalau jajanan apa itu namanya, kayak maaf ya saya sebut merek. MMG. Kayak MMG itu bentuknya kan bulat itu Bulat ya. ya, tengahnya bolong. Oke, terus kayak krenyes-krenyes Iya. tapi begitu dimakan keluar asap. Keluar asap. Saya itu juga apa ya, istilahnya heran. Kenapa kok bisa makanan seperti itu dimakan keluar asap? iya. Nah, ini apakah itu kayak Mbah Dukun itu ya? Keluar asap. atau kenapa? Oh, ternyata dikasih. Iya, jadi asapnya itu keluarnya dari cairan nitrogen itu. Sebenarnya asapnya itu uapnya. Seperti kita kalau bayangan gampangnya ya, kita lihat es batu itu ya, batu es. Kalau kita lihat gini kan dia keluar asapnya. asapnya sama. Oh, Cuma kalau nitrogen itu titik didihnya lebih tinggi. Titik didihnya lebih tinggi, jadi cuman kalau air itu titik didihnya kan 100 derajat ya, dia panas, berarti kan kalau 100 derajat itu panas. Nah, kalau nitrogen ini dia sampai minus. Oh, Kita bayangkan es beku itu kan minus berapa? 0 ya, 0 ya, 0. Iya. Ya. Kalau nitrogen ini sampai minusnya sekitar Di bawah. 190-an. Jadi bisa dibayangkan betapa dinginnya itu. Oke. Sehingga uapnya bisa banyak. Nah, sedangkan sekarang ini di makanan ya, kalau di makanan itu sendiri kan istilahnya kita nggak tahu ya seberapa banyaknya pemberian nitrogen itu sendiri. Sebelum masuk ke situ, nitrogen sendiri itu apa sih sebenarnya, Mas? Gini, nitrogen itu ada salah satu kekayaan, bukan kekayaan alam ya, apa sumber daya alam. Nah, sumber daya alam juga yang termasuk di alam kita. Nah, itu yang saya katakan tadi, dia merupakan cairan jernih yang tidak berwarna. Oke. Mempunyai titik didih yang minus itu, yang berarti bahwa karakteristiknya itu dia bisa sangat dingin sekali. Oke. Terus merupakan cairan untuk mempercepat pembekuan. Jadi memang fungsinya. berguna untuk hal-hal tertentu sebenarnya. Kalau di makanan dengan pemberian atau penggunaan yang
tidak pas, Iya. itu sebenarnya kadarnya ya. dari segi rasa sebenarnya tidak merubah rasa sama sekali. Tidak berubah rasa Tidak ya. merubah sama Oke. sekali. Jadi rasanya apa tadi? MMG-nya kerasa tetap ya? saja sebenarnya. Oh ya ya ya. Itu, Mbak. Itu nah sekarang apa namanya istilahnya pemberian itu sendiri kan harusnya ada takarannya. Sebentar, berarti nitrogen itu sendiri memang tidak diperbolehkan di makanan atau diperbolehkan di makanan dengan kadar tertentu. Jadi gini, dari perundang-undangan pemerintah, dari Permenkes itu sudah diatur sebenarnya. Memang nitrogen itu aman untuk makanan selama Oke. penggunaannya benar, dan yang boleh menggunakan itu hanya restoran yang sudah memang dia mempunyai kualifikasi atau koki atau chefnya itu Iya, sudah tersertifikasi. Ada Iya. Jadi Selain SOP-nya itu, betul. ada. Selain itu tidak boleh menggunakan zat itu untuk makanan sama sekali. Apalagi Oke. pedagang ngapunten ya, pedagang Iya. kaki lima atau orang-orang yang hanya itu keren ini, ya, sebenarnya itu Iya. sangat tidak dianjurkan. Jadi istilahnya pemberiannya asal lah istilahnya Iya, tanpa asal-asalan, tahu. iya. Oke. Oh berarti memang nitrogen sebenarnya boleh, tapi ada garis bawahnya itu Iya. tadi ya, dengan kadar yang tertentu dan harus ada SOP-nya, dan yang menggunakan sendiri harus orang-orang yang apa lah istilahnya yang benar-benar bersertifikat. Iya, dari restoran lah, minimal restoran yang memang dia sudah punya sertifikat untuk menggunakan makanan tersebut. Oke, nah ini kejadian yang terjadi di Ponorogo kemarin apa ya, gejalanya apa saja ini Mas? Rata-rata gejala yang ditimbulkan dari efek penggunaan nitrogen yang kurang benar ini pusing, mual, Oke. muntah, bahkan sampai kehilangan kesadaran. Oh pingsan ya? Iya, bahkan terjadi yang namanya itu frostbite, jadi radang dingin. Radang dingin itu jadi ketika tubuh atau kulit atau organ kita terkena suhu yang sangat dingin sekali, akhirnya seperti kaget gitu kan. Apa ya istilahnya? Keteratuan gitu Mas ya? Tapi yang berlebih. Lebih. Oh, Ya, oke. itu kan kalau kita makan, itu kan masuk mulut lewat Iya. kerongkongan sampai di lambung. Nah, itu bahkan sampai nanti kalau cairannya itu masih masuk ke dalam lambung, itu dia kan masih menguap di dalam. Iya. Nah, bisa dibayangkan asapnya itu dia bisa memenuhi lambung. Betul. Kalau dalam komposisi yang banyak, dia bahkan bisa lambungnya bisa mungkin bisa meledak. Sampai meledak. Iya. Oh. Saya membayangkan itu tadi cairannya istilahnya zatnya itu masuk ke lambung dan iya benar sekali. Terus simpelnya gini sih sebenarnya, kalau memang mau makan itu kita beli MMG tadi. Nah, boleh dimakan kalau uapnya itu sudah habis. Oh, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa kan, dia kan berbentuk cairan. Cairannya yang masih banyak itu kan akhirnya menguap. Tapi kalau kita perhatikan, lama-kelamaan kita pegang, uapnya akan hilang. Nah, itu baru kita makan. Nah, tapi kan nggak keren. Iya, kan yang dicari uapnya itu dimakan keluar uapnya. Uapnya habis, kita makan ya sama kayak makan di MMG itu tadi. Iya. Iya. Nah, yang membahayakan itu kalau cairannya masih belum selesai menguap, dia masuk ke tubuh. Oke. Akhirnya itu banyak terjadi itu. Iya. Nah, ini memang memang akhir-akhir ini ya Mas. Iya. Ya, akhir ini memang banyak sekali kejadian-kejadian yang yang terkena anak kecil, anak-anak istilahnya. Iya. Dari makanan yang kemarin flashback kemarin ya, tentang gagal ginjal akut itu juga pada anak-anak, hepatitis akut juga anak-anak, dan sekarang lagi ciki ngebul. Nah, ini mungkin adakah dari istilahnya dari dinas kesehatan, mungkin apa sih yang dilakukan untuk menanggulangi ini, paling tidak supaya kejadian ini tidak tambah melebar atau gimana, itu mungkin dari ada kebijakan mungkin Mas. Kalau sejauh ini sih sebenarnya dari pihak dinas kesehatan atau dari kementerian itu masih sosialisasi saja yang dilakukan. Kita belum bisa untuk langsung menggerbuk atau malah seperti keras atau seperti karena regulasi kita memang seperti itu. Betul. Makanya ya mulai dari diri kita sendiri aja, kita kasih tahu anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita untuk
ya carilah masih makanan yang lain, kan masih banyak pilihan makanan yang lain. Oke. Gitu. Nah, sekarang kalau semisal ada kejadian, mungkin istilahnya taruhlah jangan KLB lah, istilahnya di keluarga kita sendiri ketika beli, terus dia mengalami tanda gejala yang jenengan sebutkan tadi. Terus sebagai orang awam, apa yang harus kita lakukan? Untuk penanganan awal, misalkan di rumah terjadi mual, muntah, sebaiknya ya segera langsung dibawa ke petugas kesehatan, fasilitas kesehatan. Oke. Jadi untuk menghindari hal-hal yang keberlanjutannya, misalkan sampai yang tadi saya ceritakan terbakar, sampai uapnya yang masih menguap di dalam tubuh. Karena kebakarnya dari nitrogen ini tidak sama kayak kita kebakar dengan api. Meledak gitu. Iya. Jadi kalau kebakar dengan suhu yang sangat dingin, kita tiba-tiba itu kalau misalkan ya suhu sangat dingin, itu tiba-tiba organ atau kulit kita tiba-tiba mengelupas gitu aja. Apa lek ada nih? Ngelompok. Iya betul, ngelompok. Kulitnya yang paling luar itu. Iya. Bukan seperti kita kan kalau kena api, panas, melepuh, dan itu enggak, kita itu langsung ngelongkop sedikit-sedikit gitu. Yang bisa dibayangkan lagi, misalkan kita makan es krim. Kita makan es krim yang sangat dingin sekali. Lidah kita pernah nempel di es krimnya? Pernah? Iya. Nah, itu rasanya kayak mati rasa. Mati rasa ya seperti itu. Itu hanya es krim. Es krim, padahal yang es krim mungkin itu titik bekunya sekitar ya mungkin minus berapa lah. Nah, di sini di cairan nitrogen ini titik bekunya sampai minus 100, hampir 200 itu. Iya, bisa dibayangkan memang ketika makan es krim, janganlah es krim. Mungkin kita es apa ya? Es lilin itu ya. Oh, iya. Ketika kita makan itu kan memang kayak lidah itu sudah apa ya, kaku, mati rasa. Nah, apalagi ini awalnya berarti kita makan krenyes-krenyesnya MMG kita nggak kerasa ya? Nggak kerasa, tapi begitu sudah masuk, kalau istilahnya kandungannya berlebih, efeknya itu tadi ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, sebenarnya kalau kita terkena uapnya saja, itu mungkin tidak terlalu bahaya sih, karena sudah menjadi uapnya, hanya asapnya saja. Tapi kalau sampai yang paling bahaya ini kalau cairannya dia belum selesai menguap, dan kita makan nggak sengaja uapnya cairannya ikut masuk. Gitu. Jadi dia menguap di dalam tubuh. Nah, ini makanya kalau makan ini ya tunggu sampai menguap semuanya, tapi asapnya hilang. Ya, itu nggak ada sensasinya itu. Anak-anak nggak mau itu. Nah, ini berarti ini butuh istilahnya kerjasama antara dinas kesehatan, orang tua, guru ya. Guru dari mungkin kelompok UMKM bisa memberikan sosialisasi kepada pedagang-pedagangnya, jajanan-jajanan yang dijual ya. Mungkin kita jadi kerjasama lintas sektornya seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin ya, ini Sobat Asa yang barusan bergabung ini mungkin tadi sempat ada yang ketinggalan ini Mas Topan ya. Apa sih dampak kesehatan dari nitrogen cair yang lebih detail gitu, mungkin bisa disampaikan, karena ya terkadang ketika kita ngobrol gini orang-orang cuman ya lah baru sudah setengah permainan kita ngobrol, tadi apa ya, itu kan bisa diceritakan lagi sebenarnya dampaknya yang apa ya, istilahnya dampaknya yang paling kelihatan sekali itu apa dari makanan yang bernitrogen banyak ini tadi. Ya, jadi salah satu dampaknya yang paling ringan itu ada mual. Mual di kesehatan kita. Jadi mual, muntah, nyeri perut, dampak terbakar, bahkan sampai namanya trauma gastrointestinal kalau bahasa-bahasanya. Jadi trauma di lambung kita. Jadi mungkin yang banyak munculnya itu yang dari beberapa kasus yang di Ponorogo, ada yang di Jawa Barat juga ada, kebanyakan itu. Kalau yang sampai meninggal sebenarnya belum ada. Jangan sampai ya. Oke. Nah, ini berarti kalau terbakar itu apa sama dengan kayak sensasi terbakar itu Mas Topan? Jadi kayak mungkin tenggorokannya kayak buat nelen sakit, panas gitu apa seperti itu? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi seperti tiba-tiba nggak kerasa kan, panas, mungkin panas. Panasnya bukan panas yang kayak api gitu, bukan. Ini dari teori ya, saya juga belum pernah merasakan, nggak usah merasakan ya. Jadi, karena suhu yang sangat dingin itu, akhirnya dia mati rasa, kebas, tiba-tiba dia terjadi perlukaan di situ.
Nah, kalau sudah terjadi pelukan baru terasa nyeri, Oke. panas. Oh, berarti yang dimaksud terbakar itu istilahnya sensasi terbakar. Oh, iya. Memang tadi agak ambigu, Mas. Terbakar itu kan bayangan Iya, orang terbakar dengan suhu panas. Iya. Nah, ini terbakar dengan suhu dingin. Oke, iya. Saya membayangkan kalau kita yang di kutub itu, Mas. Ya, itu kan memang Iya. ya karena kalau terlalu dingin kan kita juga sakit. Iya, Kalau nggak salah betul. namanya apa ya, hipotermi ya. Iya, Kalau hipotermi. terlalu dingin kita kan juga tidak apa ya, tidak Kalau kuat. simpelnya saya dulu pernah merasakan, kalau mungkin teman-teman sobat Asa FM juga yang pernah di Bromo mungkin atau ke Semeru waktu iya. musim-musim September Oktober. Iya, benar. Nah, itu kita dulu saya mengalami sendiri. Saya waktu itu sholat subuh di masjid. Pas Ada- berdiding gitu, Mas. Iya, sekitar ya sholat subuh ya. Pas subuh itu saya ikut jamaah subuh di situ. Saya wudhu. Iya. Tangan saya itu seperti ke tusuk-tusuk paku. Oh, Rasanya. saking dinginnya. Saking dinginnya. Jadi sampai saya wudhu itu sangat Kalau bisa pakai tayamum gitu. betul. Terus jalan di lantainya musola kalau tidak salah. Jalan di lantainya musola. Sama kayak jalan di kerikil-kerikil gitu. Kerikil yang tajam-tajam. Jadi kayak ketusuk-tusuk gitu. Bukan lagi kesemutan atau apa. Itu seperti Tambah kayak ketusuk. nyeri. Akhirnya saya pakai kaos kaki pun tetap rasanya ya berkurang Iya, tapi tetap ya. tetap ada. Berarti itu istilahnya saking berapa derajat itu ya, berapa minusnya itu ya? Setelah saya sholat subuh ngelihat rumput itu saya pegang itu kaku. Sampai ya, karena Sampai seperti itu. beku itu ya? Iya, beku. Oh, iya. Itu terus kan teman ada yang iseng bawa termometer. Coba Itu dicek. Coba dicek sekitar -4. Itu -4 ya? Cuma kayak gitu, apalagi Ini yang minus 100. sekian ratus. Luar biasa. Ya, memang kita nggak sadar ya istilahnya. Berarti apa ya? Harus memilah dan memilih jajanan Iya, untuk betul anak-anak. sekali. Lagi yang punya anak kecil ya. Iya. Ya, ini apa namanya? Jajanan ini kan sudah lama sebenarnya, Iya, sudah betul. lama, tapi mungkin baru memakan korban itu kemarin. Nah, Iya. mungkin bisa diceritakan yang korban yang kemarin itu kondisinya seperti apa? Kalau korban yang kemarin yang terakhir Mm-mm. bukan yang terakhir yang di Ponorogo itu setelah dari penjualnya itu ya untung ada bapaknya. Mm-mm. Bapaknya langsung inisiatif membawa ke rumah sakit. Oke. Nah, ternyata ditemukan itu dia mengalami muntah-muntah, Mm-mm. ya, muntah-muntah. Terus dia mengalami luka bakar yang sampai 30% itu, Mbak. Nah, ini luka bakarnya ini seperti luka bakar apa ya, meledak kena api itu, atau luka bakar yang jenengan sampaikan kayak kulitnya? Yang kulitnya melonyong ngelupas. itu, Oh, ngelupas itu. Iya. Jadi derajatnya mungkin derajat 1, Oke. tapi lebar. Iya, derajat 1 tapi banyak Iya. ya 30%. Oh, jadi Tapi untuk istilahnya sebagian tempat yang kurang jelas sih, maksudnya di berita itu tidak jelaskan sampai lukanya dari gimana, tapi yang terjadi itu sangat 30 sepertiga tubuh. berarti kan banyak istilahnya. Berarti itu tadi yang jenengan bilang berarti itu mengiritasi kulit, istilahnya Betul membakar sekali. kulit dari Iya. dalam. Oke, wah ini saya ini ngomong sambil kayak ngeri gitu ya. Apalagi yang jenengan tadi sampaikan di lambung istilahnya meledak. Wah, ini Iya. kayak saya bayangkan sakit emah itu sudah rasanya perut panas ya. Nah, ini ternyata kena apa istilahnya bahan nitrogen ini ternyata efeknya seperti itu ya. Betul. Oke. Bahkan mungkin kalau kita bayangkan akan terjadi luka bakar, mungkin bisa terjadi cacat mungkin. Oh, Karena bisa ya? dari bekas luka bakarnya itu jadi cacat juga bisa, atau berpotensi untuk cedera fatal yang sangat fatal yang akibat dari nitrogennya itu. iya ya, kan kita juga nggak tahu dia nanti apa namanya terbakarnya di area mana. Iya. Kalau di organ misalnya alat geraknya mungkin ya bisa itu tadi yang cacat itu tadi. Iya. Oke, waduh ini saya miris ini. Karena ya itu tadi loh, apa namanya? Saya lihat jajanan itu mungkin waktu Blitar Jadul. Nah, Iya. itu Blitar Jadul itu kan apa namanya? Banyak ya apa jajanan-jajanan itu. Terus kemudian pasar malam. Iya. Dan saya dulu sempat mikir apa sih kandungannya. Tapi memang di sebelahnya ada tabung itu ya. Betul, ya itu tabung untuk wadah. Jadi nitrogen itu harus berada di
tempat bejana ya, bejana atau lampu khusus. Jadi dia tidak boleh ada udara atau yang bisa masuk atau keluar. Seperti oksigen atau yang tukang las atau yang di rumah sakit itu kan memang harus tertutup rapat. Kalau enggak ya dia menguap habis. Boleh enggak stop habis. Nah, ini saya penasaran lagi. Nah, waktu itu kan berarti kan nitrogen ini berarti dijual bebas dong? Betul. Oh, iya. Kan dia untuk macam-macam ya penggunaannya. Seperti gas-gas yang lain. Kita oksigen itu juga oksigen, bebas ya. Karbon untuk tukang las atau beli apa. Bebas ya. Jadi tanpa tahu itu penggunaannya untuk apa. Iya. Oke, iya. Kadang-kadang juga bahaya juga sebenarnya untuk penjualnya. Penjualnya kan kita lihat di tempat-tempat itu nggak pernah ada yang pakai alat pelindung diri. Iya, betul. Sarung tangan minimal nggak pernah ada. Iya. Atau mungkin kacamata, apron, mana mungkin. Iya. Ya kan? Berarti mungkin mungkin tadi ya dari dinas kesehatan mungkin cuman mengobservasi dulu dan mungkin juga bisa nanti edukasi ke penjualnya. Iya. Atau apakah mungkin ya Ciki Ngebul ini bakal ditarik dari pasaran? Kayaknya belum ya. Karena kalau produk cikinya kan nggak masalah. Oke. Oh iya, penggunaannya nitrogennya ya yang kalau pabrik cikinya nggak masalah. Iya, tetap ya soalnya. Saya jual ciki ini. Iya, benar sekali. Sampai sekarang saya juga makan. Oke. Iya ya, berarti memang untuk pemberian nitrogennya itu yang harus ada ada persamaan persepsi ya istilahnya. Betul, ya. Tapi ya memang untuk menyatukan orang banyak di berbagai daerah itu juga ya susah ya istilahnya. Tapi memang ini nanti tugas Anda di dinas di dinas kesehatan. Ya paling nggak nanti ada tindak lanjut yang dilakukan seperti itu. Nah ini mungkin sebelum kita lanjut saya apresiasi dulu ya Mas yang sudah gabung di Facebook. Ada Ustazah Farida Ma'rufiati. Assalamualaikum, salam sehat. Terima kasih. Kemudian ada Pak Wibi Sonobatako. Assalamualaikum, hadir. Kemudian juga Ibu Wulandari dari Jakarta. Kemudian Ibu Sri Tanen Rejo Tangan Singapura ikutan monitor dari Singapura Mas Topan. Di sana ada Ciki Ngebul nggak? Ada nggak ya? Ada kayaknya di Singapura. Kemudian Pak Aris Heru Prambon Nganjuk dari Nganjuk. Oh iya, Prambon Nganjuk hadir. Penting pada sehat kabeh pendengar setia FM ya. Terima kasih. Ini juga wong Nganjuk ini Pak Aris. Wong Nganjuk sama kayak Pak Gede. Ya. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang ya penggunaannya, kemudian langkah-langkahnya. Dan ini mungkin ada nggak sih yang bisa dilakukan pencegahan mungkin kita sebagai konsumen. Saya di sini sebagai konsumen lah ya. Mungkin adakah langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Gini Mbak, saya jelaskan sedikit saja ya. Oke. Kalau memang jenengan pengen beli sekali ya. Anaknya gitu nangis gak kena dipenging ya. Silahkan. Ya mungkin dibelikan saja. Tapi tetap jika anaknya pengen mengkonsumsi hidangan tetap selalu dipantau. Yang pertama itu mungkin sebelum dimakan ditunggu dulu uapnya itu habis. Iya. Minimal berkurang lah. Ya berkurang lah. Jangan pas ngebul banyak gitu ya. Terus dipastikan di tempatnya itu jangan sampai tertinggal atau apalagi tersentuh sisa cairannya yang di dalam tempatnya itu. Jadi masih ada ya. Jadi cairannya jangan sampai tersentuh atau bahkan terminum. Nah itu yang sebenarnya yang terbahaya itu ya? Sampai cairannya terminum. Terus kalau mau makan itu ditiup. Oh justru ditiup dulu ya? Iya, biar uapnya hilang. Oh iya. Lu mah gak sih beluk lah gitu. Iya. Ya paling kita siasati lah ya. Iya. Terus jika sudah terjadi misalkan luput dari pengawasan, jika sudah terjadi sampai cedera atau luka ya langsung saja segera dibawa ke pertolongan medis. Oke. Ya, jika pertolongan medis rumah sakit atau manalah yang terdekat. Nah, dan yang terakhir mungkin yang paling utama untuk konsumen ya nggak usah makan. Itu yang aman ya. Oke. Yang anaknya bisa diatur, maksudnya bisa bisa dikasih tahu. Masih banyak kok makanan yang lain. Tapi di sini mungkin Ayu bisa negesin ya buat sobat Asa, bukannya kita menolak
kehadiran Ciki Ngebul tidak Betul, ya. iya. Jadi istilahnya kita memberi edukasi ya Mas Topan ya. Edukasi. Nanti khawatirnya kan biasa kalau seperti ini tuh biasanya wah ini Ojo ya. mangan kae. Itu ya. Ini cuman kita mulai waspada. Paling nggak sudah dikasih gambaran tadi seperti itu. Paling nggak kita bisa antisipasi, dan juga kita juga tidak menyudutkan penjual ya Mas Betul, Topan ya. penjual juga cari rezeki, nggak Betul. mungkin kita Pak ojo dodolan kuwi garai anakku ini, nggak mungkin Iya, kita benar-benar. seperti itu. Mungkin kalau ya ini mungkin ya kalau memang bisa ya mungkin bisa pendekatan ke penjual, istilahnya Iya. nitrogennya dikit aja Betul, gitu. Bisa selain ya? itu juga mungkin nitrogennya dikit. Mm-mm. Kalau enggak gitu ya sekalian penjualnya dikasih pelatihan atau Oke. diajari bagaimana Iya, cara iya. pengguna yang benar, sehingga dari pihak penjualnya pun aman, Betul. dari pembelinya juga Aman, sehingga sama-sama tidak ya. ada yang dirugikan. Iya. Jadi misalkan kita gak iso ngelarang wong dodolan sini, Iya. ya oke, memang nggak bisa kita melarang orang jual, orang Iya. cari rezeki nggak. Betul. Nah, berarti ya sudah, kalau memang sudah seperti itu kita ajari saja bagaimana cara penggunaan. Penggunaan yang benar ya Iya. istilahnya. Oke, ya itu tadi satu ya, jangan tidak menyudutkan. Kita tidak menyudutkan siapa-siapa ya di sini. Oke. Nah ini Mas Topan, ini apa namanya istilahnya? Kan untuk penjual sendiri ya. Penjual sendiri kan istilahnya tidak tidak setiap hari kan. Iya. Dan itu juga mungkin ganti-ganti kan orang. Mungkin dilemanya di situ ya kita ya. Iya. Sebagai mungkin jenengan sebagai tenaga kesehatan, tenaga medis yang di dinas itu, apakah mungkin ada istilahnya kayak sidak gitu untuk Kalau saat ini? dari pihak dinas ya yang disidak untuk mengacu ke hal ini Mm-mm. mungkin Belum ya. ada, karena ya mungkin memang ini Mm-mm. baru ditemukan kasus, Iya, iya. baru regulasinya juga belum jelas. Oke. Terus mungkin ya belum masuk program di Iya bener ya. juga. Iya karena Iya. namanya juga Iya. istilahnya apa, KLB ini ya? Iya, belum. Belum ya. Jadi kalau dikatakan KLB itu Mm-mm. ada peraturan Permenkes nomor 2 tahun 2013 itu jika terjadi keracunan pangan itu minimal 2. Oh, geng. Minimal 2 dalam satu tempat. Iya. Jadi misalnya kalau 2 satunya di Binangun, satunya di Blitar Kota ya Jadi satu tempat satu bisa di tempat lingkungan dengan konsumsi yang sama. itu baru dikatakan. Oh iya kayak dulu diare karena Iya. habis makan dari hajatan itu Nah, ya. seperti itu. Oke ya. Memang dari dinas belum ada yang khusus menangani ini, tapi ini misalkan sampai ada terjadi kasus seperti ini ya sudah masuk penanganan dari kalau di dinas itu bisa surveillance, surveillance epidemiolog itu semua yang menangani kasus-kasus seperti keracunan, penyakit langka, Iya. kayak Yang baru-baru gitu ya. COVID ini masuk kemarin itu. Jadi Iya, masuk di-include semuanya di bagian surveillance epidemiolog itu. Selama ini yang dilakukan dinas mungkin untuk masalah sidak memang sudah ada. Untuk sidak makanan biasanya dilakukan setahun kalau tidak salah 2 atau 3 kali itu bekerja sama dengan lintas sektor, dari Oke. polisi, dari Pol PP, Iya, dari iya. tentara juga itu mendatangi ke toko-toko, ke penjual-penjual itu memang sudah rutin kita lakukan. Yang itu ya kadaluarsa mungkin yang kayak kadaluarsa gitu. atau yang nggak layak. Kemarin juga mungkin kalau dengan lihat TV, saya juga masuk di TV. Wah ini, Oh, iya. saya tidak lihat ini. Tapi Itu iya. kemarin ada kasus keracunan makanan di wilayah kita di sana. Itu ada anak yang mengkonsumsi estetik. Heeh. Jadi apa ya, Mer? Saya kok enggak dengar ya Mas ini. Ini coba bisa diceritakan. Jadi di daerah saya, Mm-mm. di daerah kerja saya itu ada anak sekolah Mm-mm. menunggu jam olahraga. Oke. Nunggu gurunya mungkin ya Mm-mm. jajan dulu. Biasa kan anak-anak. Dia beli ke toko sebelah sekolahan itu estik. Jadi Yang kayak jelly stick apa? iya. Mereknya Kika. Kika. Ya. Oke. Itu tapi bukan merek itu. Iya, benar. Merek lain. Mm-mm. Merek lain tapi mirip seperti itulah konsep makanannya. Iya. Nah, Itu bikinan sendiri. enggak, pabrikan Oh, pabrikan juga. pabriknya juga besar. Saya lihat PT-nya di Malang juga. Heeh. Itu satu es itu diminum beberapa anak. Oh, gantian. Iya, tiba-tiba kejang. Oh, langsung kejang. Iya, sesak, muntah-muntah. Satu atau
Beberapa? 5 anak. Langsung? Pertama 4 datang ke puskesmas, terus 4 ternyata karena kita keterbatasan alat ya. alat ya, kita rujuk ke rumah sakit langsung. Yang keempat-empatnya ini, terus jarak beberapa jam, yang satu ini menyusul. Jadi 5 anak ini kalau di sekolah ya bestie lah. Makanan pun dia share joinan. Ya akhirnya ya, tapi alhamdulillah mereka selamat sih. Pagi dibawa ke rumah sakit, sore sudah pulang. Saya sempat nengokin lagi sorenya ke rumah sakit, ya alhamdulillah sudah aman semua. Diduga dari makanan itu, karena yang mereka makan di rumah ada yang sarapan, ada yang enggak, ada yang makan tempe, ada yang makan apa, biasa aja makanannya. Yang dimakan sama ya itu, Cuman sama itu sudah masuk ke LB ya itu ya. Terus ternyata setelah kita datangi tokonya kan, makanannya itu kita sita yang dibawa anak-anak itu. Ternyata kita datangi lagi ke tokonya, ya kebetulan mungkin ya. Di freezernya itu ditemukan ada yang expired. Iya, jadi nggak tahu. Iya, himbauan juga untuk para orang tua mungkin lebih teliti kalau beli kalau beli makanan apapun yang kira-kira ada tanggal kadaluarsanya. Jangan sampai lupa atau jangan diabaikan. Cek tanggal kadaluarsanya itu sangat penting, karena kita nggak tahu. Oke lah, mungkin kalau kita yang dewasa yang daya tahan tubuhnya kuat, paling mek masur tok seperti itu. Tapi ya nggak tahu kalau kita keluarga yang lain. Makanya jangan bosan lah, kita mau belanja atau apa selalu kita cek tanggal kadaluarsanya. Oke Mas Topan, tadi tambahan ya. Tapi masih terkait tentang makanan juga dan juga untuk anak-anak. Nah ini tak terasa ini sudah waktunya lebih ini Mas. Ini sudah saya lebih ini. Tadi kita terlambat masuknya ya. Ini sudah kita lebih, dan sebelum kita tutup bincang sehat sore hari ini, closing statement dulu dari jenengan terkait tema yang sudah disampaikan sore hari ini. Monggo Mas Topan. Statement dari saya, kalau para orang tua silahkan memberikan jajan atau memberikan makanan yang disukai untuk anak-anaknya, tapi tetap jangan lupa, jangan sampai luput dari pengawasan kita semua. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Topan. Tambahan ilmunya ini yang lagi viral di mana-mana. Ternyata hari ini sudah disampaikan secara gamblang oleh beliau, bagaimana langkah-langkahnya, antisipasi kita dan lain-lain sebagainya. Dan ini juga sebelum Ayu terima kasih juga ada Bunda Titi yang menyimak dari rumah, ada Pak Aris Heru, ada Mama Feni, kemudian ada Delisa Atayas Parents, kemudian Dwi Wahyuniati, Mbak Wulandari, Pak Bibisono Batako, dan Ustadzah Farida Ma'rufiati. Terima kasih atas atensinya, setia mendengarkan Radio Asa FM mulai awal hingga akhir. Dan sudah di penghujung acara, waktunya Ayu harus pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf. Insya Allah kita akan jumpa lagi di acara yang selanjutnya. Radio Asa FM, sambung selaksa asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.